البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-babu tsani wasitun babu bunyanil masjid. Bangunan masjid. Kalau bina yaitu proses pembinaan, pembuatan, pendirian masjid. Tapi bunyan di sini yang dimaksudkan adalah fisikalnya, yaitu membahas masalah atapnya, membahas bumbung, membahas tiang, membahas lantai, membahas dinding. Itu yang sekarang sedang dibahas, bukan proses pembinaan masjid. Tetapi masjid Nabi itu macam apa karakternya di masa lampau. Inilah yang dibahas, keadaan fisikalnya. Wa qala Abu Sa'id kana saqful masjidi min jaridin nakhl. Dahulunya atap atau bumbung masjid, maksudnya adalah Masjid Nabawi, itu terbuat dari pelepah kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik. Hadisnya sebenarnya panjang, terkait dengan masalah Lailatul Qadar, yang mana ketika hujan sangat lebat memang tembus dia di masa itu hujannya. Makanya Nabi basah ketika beliau berkhutbah dalam cuaca yang hujannya sangat lebat, sampai basah janggut beliau. Dan ketika beliau sujud di malam Al-Qadar itu, malam 23 di tahun itu, beliau sujud di atas tanah yang basah. Karena memang bumbungnya, ya itu tadi, dari pelepah kurma masih tembus-tembus kalau hujannya lebat. Kemudian wa amara Umar bibina il masjid. Umar memerintahkan agar masjid dibina. Di masa Umar memang sempat diperbaiki Masjid Nabawi, tetapi tidak sampai dirubah secara besar-besaran. Masih pakai pelepah kurma dan lain-lain, tapi diperbaiki, yang rusak-rusak diperbaiki. Waqal, beliau mengatakan akinnan nasa minal mator. Atapnya diperbaiki agar lebih kuat, lebih rapat. Naungi manusia dari hujan. Wa iyyaka an tuhammira aw tusaffir. Jangan engkau merahkan masjid atau engkau kuningkan masjid. Jadi dibuat apa? Warna yang sederhana. Fatuftinan nas, sehingga engkau membuat orang terfitnah, ya terfitnah dengan warna-warni. Baik. Gimana dengan masjid zaman sekarang yang penuh dengan ornamen, penuh dengan hiasan aneh-aneh di berbagai tempat itu. Terutama kalau masjidnya duitnya sangat banyak, akhirnya banyak apa ya gitu-gitu tuh ya, mungkin entah apa aja itu. Hiasan-hiasan dinding yang membuat orang jadi bingung. Iya. Nah, terutama untuk yang anak-anak itu malah tak jadi khusyuk sholat, malah tengok oh cantik, oh ini, dan seterusnya. Terlalu banyak kaligrafi. Kadang kita susah baca kaligrafinya. Lalu bagaimana mengambil pelajaran dari ayat yang didatangkan? Kadang ayatnya dipusing-pusing hurufnya, membingungkan. Cantik tapi tidak menjadi pelajaran justru. Nah, Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Yang betul tidak ada. Tidak mihrab dalam artian yaitu bilik kecil untuk letak imam, itu tidak ada. Itu bid'ahnya Nasara. Tapi mihrab yang ma'ruf adalah muqaddimatul masjid, yaitu bagian soft pertama dikatakan mihrab. Tanpa ada top, yaitu ada ceruk, tanpa ada ceruk, tanpa ada bilik yang untuk imam berdiri sholat di situ. Nah, maksudnya fil mihrab yaitu tempatnya imam, bukan berarti ada bangunan khusus. Kecuali kalau yang dimaksudkan adalah bid'ahnya Nasara, memang ada mihrabnya. Untuk apa? Untuk mengagungkan imam. Tidak boleh sembarang orang sholat di situ. Sehingga timbul pengagungan yang berlebihan. Yang betul kata para ulama, mihrab adalah muqaddimatul masjid, atau dikatakan yaitu tempat terdepan di suatu balai pertemuan, dipanggil mihrab. Baik.
Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga untuk masalah kalam Umar, tapi dia bukan di sini tempatnya. Kemudian waqala Anas yatabahauna biha, orang akan berbangga-bangga dengan masjid-masjid. Masjid kami begini, masjid kami begini. Bukan dilihat dari dimakmurkan untuk ibadah, tapi malah berbangga-bangga dengan keindahannya. Ini salah. Summa la ya'murunaha illa qalila. Kemudian mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit. Ya sudah dibina cantik-cantik, yang sholat cuma satu baris misalkan. Padahal musliminnya mana? Muslimin banyak sekali. Nampak ketika hari raya atau nampak ketika sholat Jumat. Tapi sehari-harinya kenapa satu baris itu pun tidak penuh? Karena mereka hanya membanggakan binaan fisikalnya, bukan memakmurkan secara hakiki. Asar ini sahih diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam Musnad beliau, dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahih beliau. Asar Anas mengkritik orang-orang yang akan berbuat seperti itu, meniru Yahudi dan Nasara, berbangga-bangga dengan keindahan tempat ibadahnya, malah jadi tempat wisata dan seterusnya. Wisata yang karena kecantikannya, bukan karena tempatnya penuh ilmu, tapi karena sangat indah. Wa qala Ibnu Abbas la tuzahrifunnaha kama zahrafatil yahudu wan nasara. Demi Allah kalian nanti akan memperindah zahrafa, yaitu menghiasi masjid-masjid sebagaimana Yahudi dan Nasara menghiasinya. Ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain. Abu Dawud, Nasai dan lain-lain. Berarti yang diinginkan dari asar-asar ini adalah masjid memang wajib dibina untuk tempat peribadatan, dan juga untuk menaungi orang dari panas, dari hujan dan semacam itu. Tetapi tidak boleh untuk bermewah-mewah, bermegah-megah. Nanti akan memalingkan orang dari kekhusyuan dan akan meniru orang-orang Yahudi dan Nasara. Sekarang kita masuk ke hadisnya, hadis yang musnad. Qala al-Bukhari rahimahullah al-hadisus sadis wal arba'un ba'da arba'imi'ah, 446. Haddatsana Ali bin Abdullah, beliau Abdul Hasan Al-Madani, Ali bin Abdullah Al-Madini, Al-Madini Al-Madani Al-Basri, Hayatul Wadi, ular lembah dipanggilnya karena ahli penyakit hadis. Qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim ibni Sa'ad Az-Zuhri, dia dari Bani Zuhrah Madani. Beliau adalah Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad Abu Yusuf. Qala haddatsani abi, ayahnya yaitu berarti siapa? Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri. Beliau adalah Abu Ishaq. An Saleh Al-Madani. An Saleh bin Kaisan. Beliau Abu Muhammad Al-Madani. Beliau adalah minat tabi'in. Karena apa? Jumpa sahabat juga. Tapi kali ini meriwayatkan bukan dari sahabat. Qala haddatsana Nafi' Abu Abdullah. Nafi' maula Abdullah ibni Umar, asbatun nasfi ibni Umar. Anna Abdullah akhbarah, bahwasanya Abdullah bin Umar ibni al-Khattab, Abu Abdurrahman, termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, mengkhabarkan annal masjidah, yaitu Masjid Nabawi, kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulunya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mabniyan bil labin, dibina dengan labinah, yaitu dengan batu bata. Biasanya labinah ini batu bata yang tidak dibakar. Kalau orang Arab dulu tidak membakar, tapi jelas lebih kuat kalau dibakar sih ya. Kecuali kalau dengan sistem yang di Yaman itu perlu kadang 100 tahun dipukuli terus dikuatkan sehingga paku pun tak boleh tembus, tapi ini jadi sangat tebal nanti. Adapun yang di zaman Nabi takkan bina sampai 100 tahun. Nabi umur berapa? Nah, labina intinya adalah batu bata, yaitu terbuat dari tanah liat.
Kemudian wasaqfuhu al-jarid. Bumbungnya itu dari pelepah kurma, disusun-susun dan sebagainya. Nanti dikasih daun-daun, dibuat rapat agar cahaya matahari tidak tembus, hujan tidak tembus, harapannya macam itu. Tapi kalau hujan terlalu lebat ya memang terkadang jadi tembus di masa itu. Wa umuduhu khasyabun nakhl. Tiang-tiangnya itu dari kayu pohon kurma. Apa nggak pakai jati ya? Belum sampai ke sana jati. Kalau zaman sekarang di Yaman banyak jati-jati datang dari Malaysia, dari Borneo sana. Kemudian yang lain ya memakai dari asal, dari apa itu namanya? Dari kayu-kayu cemara. Di Yaman banyak kayu-kayu cemara. Sebagian memakai dari idkhor dan seterusnya. Lihat siapa yang boleh beli quality tinggi, duit banyak, bolehlah dapat kayu yang bagus. Falam yazid fihi Abu Bakar syai'an. Nah, di masa pemerintahan Abu Bakar yang hanya 2 tahun itu, beliau tidak menambahi apa-apa. Jelas belum diperlukan adanya penambahan, bahkan beliau sibuk menghadapi orang-orang yang murtad dan sebagainya itu. Tidak ada perubahan apa-apa. Wa zada fihi Umar. Di masa pemerintahan Umar menambahkan pada masjid itu, tapi menambahkan bukan banyak-banyak. Wa banahu ala bunyanihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memang tambahan itu ada, tetapi beliau tetap mengikuti pembinaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil labini wal jarid, yaitu dengan tanah liat dan pelepah kurma. Wa aada umudahu khasyaban. Mengulang, yaitu mungkin sebagian kayu sudah repot, beliau mengembalikan tiang-tiangnya dari kayu lagi, kayu yang baru. Cuma itu aja, tidak ada banyak perubahan. Summa ghayyarahu Utsman. Nah, di masa pemerintahan Utsman yang merubahnya, karena orang yang masuk Islam semakin banyak, orang yang tinggal di Madinah makin banyak, maka masjid harus diperluas dan diperkuat. Semakin besar masjid tentunya perlu tiang yang lebih kuat, dinding lebih kuat, terutama bumbung-bumbung, karena makin besar perlu bumbung yang lebih kuat. Beliau mulai memakai batu-batu untuk lebih kuat. Fazada fihi ziyadatan katsirah. Beliau menambahkan pada Masjid Nabawi tambahan yang banyak, ya semakin meluas ke sana, ke sebagian sana dan seterusnya, dan dindingnya betul-betul diperkuat. Bukan lagi dari tanah liat semata. Wa bana jidarahu bil hijaratil mangkusyah. Beliau membina dindingnya itu dengan bebatuan yang berukir. Si asal mangkusyah berukir, bukan maksudnya masjidnya jadi penuh ornamen tentunya. Tapi mungkin agar batu yang satu menempel ke batu yang lain, permukaannya perlu dibuat. Bagaimana agar ya itu tadi biar menempel dengan bagus. Biar istilahnya kalau orang biasa bilang saling menggigit ya batunya itu. Boleh jadi memang juga ada semacam ukiran, tapi ini mungkin untuk mengikat catnya, mengikat cat, mengikat semen. Batunya tidak betul-betul rata, tapi ya ada alur-alurnya agar semen boleh menempel dengan bagus dan sebagainya. Wal qassah. Inilah dia. Qassah maksudnya adalah jas, yaitu jos. Si orang Yaman bilang jos ya, yaitu sejenis semen. Cuma kalau Yaman jos itu semennya putih, ya tinggal disesuaikan pakai semen yang macam mana. Intinya untuk memperkuat, untuk melindungi permukaan. Iya. Dipanggil qassah. Wa ja'ala umudahu min hijaratin mangkusyah. Beliau menjadikan tiangnya juga dari bebatuan yang berukir. Dengan penjelasan macam tadi, bukan berarti maksudnya banyak ornamen sehingga orang terfitnah, bukan itu. Kenapa? Cuma untuk di zaman Utsman belum sampai pakai marmer. Tapi nanti di zaman pemerintahan Bani Abbasiyah atau Bani Umayyahnya itu. Di zaman Utsman belum sampai marmer. Tapi memang sudah pakai batu karena ya perlu tiang-tiang yang kuat. Apalagi masjid sudah semakin meluas, maka diganti dengan tiang yang dari batu agar lebih kuat.
Wasaqafahu bisaj. Saj ini kayu yang sangat kuat, saj. Atapnya bukan lagi dengan pelepah kurma, tapi kayu-kayu khusus untuk memikul beban yang berat dan seterusnya karena luas. Maksudnya kubur Nabi dan yang kubur Nabi itu belum. Maksudnya kubur Nabi belum dikacau istilahnya. Nanti dikacau pada pemerintahan Bani Umayyah. Makanya dikatakan para ulama perluasan di zaman Khulafaur Rasyidin itu ke arah yang lain. Belum masuk ke apa itu Bilik Aisyah. Adapun di masa pemerintahan siapa waktu itu ya? Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, itu baru diluaskan ke sebelah sana biar lebih seimbang. Ada ke kanan, ada juga ke kiri. Oh, marhaban, salam. Toyib. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz belum jadi khalifah, beliau masih jadi amir di Madinah. Beliau dipaksa untuk memasukkan bilik Aisyah ke dalam Masjid Nabawi. Dipaksa oleh Amirul Mukminin. Kalau tak salah Sulaiman atau sebelum Sulaiman. Waktu itu Umar bin Abdul Aziz belum jadi khalifah. Beliau baru jadi amir saja, amir di Madinah. Maka dengan terpaksa beliau memasukkan bilik Aisyah ke dalam masjid, tetapi dibuat dinding sangat tinggi, dipagar dengan dinding sehingga dianggap bilik ini bukan masjid, bukan bagian dari masjid, masih terbuka atasnya, tidak ada kubah-kubah atau apa. Jadi sekelilingnya masjid, tetapi bilik ini bukan masjid, dindingnya sangat tinggi, dibuat lapis 3 dan seterusnya, lapis 3 atau lapis 2 di masa Umar bin Abdul Aziz itu, ketika beliau jadi gubernur. Baik. Intinya agar masjid tetap tidak kemasukan kubur dan kubur tidak masuk dalam masjid. Makanya dibuat terbuka atapnya karena dia bukan masjid. Nanti atapnya mulai ada kubahnya di masa pemerintahan Bani Saljuk. Bani Saljuk berarti tahun 500-an mungkin ya. Sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian apa di sini? Ini sudah ya. Atapnya itu dengan saj di zaman Utsman, dan waktu itu banyak yang mengkritik dari kalangan para sahabat. Makanya akhirnya Utsman ibnu Affan, dan ini diriwayatkan Bukhari Muslim, Utsman bin Affan mengatakan kalian banyak mengkritik saya, padahal saya menjalankan ini sesuai dengan dohir kalam Nabi. Man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membina satu rumah untuk Allah, yaitu masjid, maka Allah akan membina untuk dia masjid di surga. Sementara ini tetap membina masjid, cuma lebih luas, lebih kuat, lebih kukuh dibanding zaman Nabi. Nah, karena terlalu banyak yang ditambahkan oleh Utsman, tapi bukan kesalahan, niat baik beliau, niat baik demi karena yang datang ke Masjid Nabawi semakin banyak, masjid sudah terlampau penuh, sehingga perlu diperluas, diperkuat, dikasih batu, dikasih semen dan sebagainya. Nah, banyak yang mengkritik, tapi yang betul adalah Utsman. Tidak ada kesalahan untuk dikritik, kecuali kalau dibuat dihiasi indah-indah, yaitu memang salah tentunya kalau berbuat itu. Apa? Saj itu jenis kayu yang sangat kuat, jenis kayu pohon tertentu yang kuat. Entah, iya kayu yang keras, entah jenis kayu apa itu. Kata Syekhul Islam yang memasukkan kubah ke dalam dunia Islam, Bani Buwai. Bani Buwai yang menguasai Mesir dan Maroko tahun 300-an. Mulai memperkenalkan kubah-kubah yang harusnya itu kubah Nasoro, malah diperkenalkan ke dunia Islam. Itu ada hadis. Tak tahu. Cuma sekarang masjid kalau tak ada kubah, memang orang awam tengok mana alamat masjidnya mana. Malaysia Madilu. Jadi sial. Baik ya, itu kekeliruan. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.